Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dan pemahaman sistem merit di Indonesia dan di Kabupaten Barito Kuala. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas agenda 3 yang diampu oleh Bapak Sugiono. Perkenalkan, saya Okta Soleh Raharjo SP Angkatan 31 Kelompok 1 dengan NDH 01 Jabatan Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis Unit Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Kalimantan Selatan. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun prinsip sistem merit, yang pertama adalah keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah berbasis kinerja. Dengan adanya sistem merit, orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Manfaat sistem merit yang pertama adalah dari aspek organisasi, yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Yang kedua, dari aspek aparatur sipil negara, yaitu menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Pelaksanaan tersebut dapat dilihat dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung kebutuhan dan sasaran organisasi. Yang kedua, pegawai ASN terpilih memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan atau organisasi. Dan yang ketiga, pegawai ditempatkan sesuai perencanaan, tidak berdasarkan pilihan subjektif. Tahapan yang kedua adalah monitoring, penilaian, dan pengembangan, yang terdiri dari pangkat dan jabatan, pengembangan karir ASN, mutasi pegawai, penilaian kinerja, dan promosi pegawai. Penerapan sistem merit di Indonesia. Adapun latar belakang penerapan sistem merit di Indonesia adalah 1. Maraknya praktek spoil system dalam manajemen ASN. Yang kedua, rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah tingginya pelanggaran asas netralitas oleh ASN. Adapun dasar hukum penerapan sistem merit di Indonesia ada 4, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Dan yang keempat adalah Peraturan Ketua Komite ASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansi pemerintah. Penerapan sistem merit di Indonesia dapat dilihat pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil, sehingga menghasilkan CPNS dan P3K untuk menciptakan atmosfer dalam pengisian jabatan. Untuk penerapan sistem merit di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada seleksi terbuka JPT Pratama 1 tahun 2020 pada tanggal 28 November tahun 2020. Seleksi ini dilakukan
dengan pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak yang dilakukan secara transparan.